Halo semuanya, kami dari kelompok 16 TPB3 dari Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan tugas besar PKS 2 kami dengan judul penerapan program C++ dalam pendataan penerimaan mahasiswa baru, program studi informatika di beberapa universitas atau institut. Perkenalkan, nama saya Syatiara Pratiwi dengan NIM 121450074 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Feni Zahara Kartika dengan NIM 121450075 dari Program Studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Andra Langsung Sumangaul, NIM 121450090 dari Prodi Sains Data. Oke, jadi kita masuk ke dalam search kode programnya sendiri. Yang pertama itu ada header-nya. Header-nya itu include IOStream using namespace std, itu merupakan header umum dari C++, di mana IOStream sendiri itu adalah sebuah library di C++ untuk memanggil fungsi-fungsi di dalam C++ agar program dapat dijalankan dengan baik. Nah, di sini ada integer main, ini untuk mengintegerkan tipe data, di mana nanti ada data yang akan diinput. Jadi di sini kita menggunakan perulangan while dengan string keputusan, di mana do sendiri ini akan melakukan pekerjaan satu kali. Lalu ada perulangan jika kita mengambil keputusan ya. Jika tidak, maka program itu akan selesai. Di instruksi itu akan kita jalankan terlebih dahulu, kemudian lakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berjalan. Jadi selanjutnya ada sistem CLS, itu adalah sebuah sistem di mana untuk membersihkan atau beralih ke halaman yang baru, dengan artian program lama tidak tertimbun di satu halaman yang sama. Jadi nanti di sini kita menggunakan 4 sistem CLS yang ada di baris ke 3, 33, 52, dan 97. Jadi sini ada out judul kami, yaitu penerapan program C++, peluang penerimaan mahasiswa baru, program studi informatika di beberapa universitas atau institut. Jadi fungsi out di sini itu untuk menampilkan output ke layar. Jadi judul yang kita tampilkan ini akan masuk ke dalam program yang sudah kita jalankan itu. Tidak lupa kami menambahkan inline di belakang sini, itu untuk menyisipkan karakter new line atau untuk mengatur pindah baris. Kita menggunakan tipe data char dengan variabel pilihan, di mana ada out menunya. Jadi kita disuruh memasukkan pilihan. Jadi jika kita memilih pilihan yang pertama, maka akan masuk ke info universitas atau institut. Jika kita memilih pilihan kedua, maka kita akan diarahkan ke peluang masuk universitas atau institut. Jika kita memilih pilihan ketiga, akan dilihatkan untuk info anggota kelompok. Gitu. Dengan scene-nya pilihan. Lanjut ke percabangan. Jadi kita menggunakan percabangan if dengan pilihan sama dengan 1. Jadi jika kita memilih pilihan pertama, maka akan muncul informasi dari universitas atau institut yang kita inginkan, seperti kode. Nah, kode ini akan berfungsi untuk kita masuk ke peluang masuk universitas atau institut. Dan di sini juga ada info passing grade-nya dan berguna untuk melakukan perhitungan dari hasil presentasi peluang yang akan kita hitung. Lalu jika kita memilih pilihan yang kedua, itu akan diarahkan ke peluang masuk universitas atau institut. Jadi kita menggunakan cout, yaitu untuk menampilkan output ini ke layar. Lalu kita menggunakan integer dengan menggunakan variabel A, B, C, D, E, F, G, H. Mana tipe data integer itu adalah tipe data untuk menampung angka bilangan bulat. Dan di sini kita menggunakan string dengan variabel nama. Dan di sini ada cout catatan yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan pengisian untuk memasukkan nilainya ini. Ini ada cout nama. Jadi di sini kita memasukkan nama kita dengan in variabel nama. Dan di sini ada cout masukkan nilai, dan kita menggunakan inline. Dan di sini ada cout MTK, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Jadi ketika kita memasukkan nilai pada cout yang matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain ini, maka data yang akan diterima akan sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Jadi, sin dengan variabel ini adalah proses input nilainya. Lalu di bawahnya ada rata-rata nilai. Kita menggunakan tipe data float. Di sini ada float TPS, TKA, dan float average. Di mana tipe data float sendiri itu tipe data untuk angka pecahan. Jadi di sini ada perhitungan TPS, di mana E plus F plus G plus H dibagi 4. Jadi
variabel E yaitu penalaran umum PU, PK ditambah PK ditambah PPU ditambah PBM dibagi 4, dan TKA dengan variabel A plus B plus C plus D yaitu MTK Fisika, Biologi, dan Kimia ditambah semua, lalu dibagi 4. Dan kemudian average dengan perhitungan jumlah TPS plus jumlah TKA dibagi 2. Berikut adalah hasil perhitungannya. Karena jumlah dari TKA ini akan muncul di sini, dan jumlah TPS ini akan muncul di sini. Jadi nilainya akan muncul sesuai dengan perhitungan yang sudah kita terapkan. Dan untuk rata-rata keseluruhannya itu akan muncul di bawah sini. Ya, jadi perhitungan yang kita hitung akan muncul di sini di perhitungan hasil. Jadi di sini kita menggunakan tipe data integer x, y, float z, string y, dan di bawahnya itu ada semacam cout catatan supaya mempermudah kita untuk melakukan pengisian di bawahnya. Terus setelah itu kita masuk ke array. Jadi di sistem array ini kita disuruh masukkan jumlah pilihan universitas atau institut. Seperti yang kita lihat pada catatannya ini, jumlah pilihan universitas berupa angka dari 1 sampai 6. Jadi kita dapat melakukan jumlah pilihan itu sebanyak 6 kali. Jadi kalau kita ingin melakukan percobaan peluangnya 1 kali, cukup ketik 1. Jika kita ingin 2, ketik 2. Jika kita ingin misalnya 6, ketik 6. Masukkan 6 untuk di input. Ini ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan x, i plus plus. Lalu di sini kita memasukkan pilihan universitas atau institut. Di sini kita menggunakan kodenya itu dari info daftar universitas atau institut. Jadi kode itu semacam ITB, ITS, Unpad, Undip, UB, dan Udayana. Di sini ada masukkan kode universitas atau institut, nanti disimpan dengan integer y, dan nanti hasilnya akan menjadi variabel y. Jadi di sini kita menggunakan percabangan lagi, di mana jika kita memilih univ ITB, maka Z ini sebagai presentasi kemungkinan masuknya. Jadi ada perhitungan lagi pada Z, yaitu average dibagi dengan passing grade yang ada di halaman info, yang ada di sini, kali dengan 100 agar bisa menghasilkan pesan gitu. Sama dengan jika kita memilih Y sama dengan ITS, maka peluang presentasi masuk kita di ITS ini akan dihitung dengan average rata-rata yang kita dapat dengan passing grade yang ada di ITS dikali dengan 100. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan jika kita memilih menu pilihan ketiga, maka akan muncul daftar anggota kelompok kami, yaitu kelompok 16 dari TPB 3 yang menggunakan string bio dengan 3 karakter. Kita input 3 nama, yaitu Andrian, seperti Andrian, Aisyah, dan Penny. Dan di sini menggunakan for, cara i sama dengan 0, i kurang dari 3, dan i plus plus. Dan cout bio dengan karakter i. Jadi kita akan mengcompiling dan merun sebuah program yang telah kita buat ini. Nah, jadi ini adalah judul yang kita telah buat tadi, yaitu penerapan program C++ peluang penerimaan mahasiswa baru di program studi informatika di beberapa universitas atau institut. Nah, di sini muncul menu sesuai dengan tipe data cara pilihan ini. Yang pertama ada info masuk universitas atau institut, yang kedua peluang masuk universitas atau institut, yang ketiga itu ada info anggota kelompok. Jadi di sini diberitahu pilih salah satu angka, yaitu 1, 2, atau 3 sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan mencoba untuk pilihan yang pertama. Jadi di menu pilihan pertama ini terdapat info daftar universitas atau institut, di mana terdapat kode dan passing grade yang kita akan gunakan di menu pilihan yang kedua, yaitu peluang masuk universitas atau institut. Nah, di bawahnya ini itu muncul perulangan do dan while seperti saat saya menjelaskan search kode program tadi. Di sini muncul apakah Anda ingin kembali ke menu awal, ya atau tidak. Dengan catatan pada pilihan ya atau tidak untuk kembali ke menu awal memakai huruf kecil. Misalnya kita ingin ke menu awal, kita menekan ya dengan memakai huruf kecil dan enter, dan kita akan diarahkan ke menu awal tadi. Jadi saya akan mencoba ke menu dengan pilihan yang kedua. Dan di sini ada peluang masuk universitas atau institut. Dan di sini ada beberapa catatan di mana nama hanya terdiri dari satu kata. Di sini saya akan menginput nama saya, yaitu Aisyah.
Lalu kita memasukkan nilai pertama itu matematika dengan nilai ada di range 0 sampai dengan 600. Di sini misalnya saya memasukkan nilai 600, fisika ya 500 misalnya 600. Mungkin seperti ini, kita input saja. Ya, itu. Oke. Nah, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut. Di sini nilai TKA saya itu mendapatkan rata-rata 600 dan nilai TPS saya mendapatkan rata-rata 475 dengan nilai rata-rata keseluruhan atau average-nya yaitu 537,5. Jika kita sudah mendapatkan rata-rata keseluruhannya, maka kita dapat menghitung peluang masuk universitasnya. Di sini ditampilkan masukkan jumlah pilihan universitas atau institut, di mana di catatan terdapat jumlah pilihan universitas berupa angka, yaitu 1 sampai 6. Jadi kita dapat memilih angka dari 1 sampai 6, mana yang akan kita, beberapa jumlah pilihan universitas yang akan kita pilih. Di sini saya akan memilih 2 saja. Yang pertama, masukkan pilihan universitas institut 1, di mana saya akan memasukkan kode dari daftar universitas atau institut di misalnya kodenya ITB. Saya akan memasukkan kode ITB dan jangan lupa menggunakan huruf kapital. Dan di sini terdapat presentasi kemungkinan masuk ITB yaitu 78,2387%. Lalu, karena kita masukkan jumlah pilihannya 2, maka akan muncul kesempatan 1 kali lagi, yaitu di sini saya akan menggunakan kode universitas misalnya UB, Universitas Brawijaya, lalu tekan enter, maka akan keluar presentasi kemungkinan masuk UB yaitu 85,1832%. Dan di bawahnya ada ulangan lagi yaitu apakah Anda ingin ke menu awal atau tidak, dengan catatan harus memakai huruf kecil. Jadi di sini saya akan kembali ke menu awal dengan menekan ya, dan kita sudah kembali ke menu awal seperti semula. Dan di sini saya akan beralih ke menu ketiga. Jadi saya akan pilih 3, maka akan muncul daftar anggota kelompok kami yaitu kelompok 16 dari TPW 3 dengan anggotanya ini dan NIM-nya segini. Dan muncul lagi menu perulangan yaitu apakah Anda ingin kembali ke menu awal. Jadi saya akan tetap kembali ke menu awal dengan menekan ya. Dan kita sudah kembali lagi ke menu awal. Saya akan menjelaskan jika terjadi error di peluang masuk universitas atau institut. Dengan cara kita menekan menu pilihan kedua. Di sini kita masukkan nama seperti biasa. Dan masukkan nilai. Nilai dengan range yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini terdapat nilai TKA-nya dengan average 600, TPS-nya juga 600, dan rata-rata keseluruhan dari TKA dan TPS ini adalah 600. Nah, di sini di catatan nomor kelima, jika presentasi hasil yang keluar berupa angka 404%, artinya data tidak tersedia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini kita suruh memasukkan pilihan universitas atau institut. Saya akan memilih satu saja. Dan di sini masukkan pilihan universitas atau institut. Saya akan memasukkan pilihan universitas saya, yaitu misalnya saya masukkan UI. Nah, maka presentasi kemungkinan masuk UI sama dengan 404%. Mengapa demikian? Karena pada menu pilihan pertama, yaitu info daftar masuk universitas atau institut, daftar nama atau kode dari Universitas Indonesia itu tidak ada, jadi tidak terdaftar dalam program kami. Jadi makanya keluar angka berupa 404. Di sini kita ditanya lagi apakah Anda ingin kembali ke menu awal, ya atau tidak. Tadi saya sudah menjawab iya semua, maka saya sekarang akan mengetik tidak, maka program tersebut akan selesai atau return value 0, dan kita klik enter, maka program akan selesai.